Nah, bagaimana biar teman-teman itu bisa jualan online tanpa banyak modal yang keluar? Boleh nggak saya bantu jualin produknya? Tapi dalam jualan bagi saya sebenarnya bukan modal uang teman-teman. Yang pertama ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya doakan dalam keadaan sehat selalu. Saya sehat, teman-teman sehat. Saya doakan jualnya teman-teman laris, saya juga laris. Amin. Oke, di video kali ini saya mau sharing sedikit terkait permodalan teman-teman ya. Jadi banyak teman-teman di luar sana itu yang ayo jualan online. Ah, saya nggak punya modal dan lain sebagainya. Nah, saya mau sharing sedikit bagaimana kita jualan dengan modal yang minim. Saya nggak bilang 100% ya. Jadi kalau teman-teman masuk di sini gara-gara jualan online tanpa modal, dalam tanda petik gitu ya. Sebenarnya nggak ada hal apapun yang benar-benar nggak pakai modal. Tetap semuanya butuh modal ya. Entah itu minimal kuota, entah itu ilmu, tetap semuanya butuh modal. Nah, dalam artian kalau modalnya harus modal uang, itu kan yang biasanya jadi kendalanya teman-teman. Sebelum saya lanjut ke sana teman-teman, saya mau cerita sedikit awal mula saya jualan di online di Lazada terutama. Saya kan tinggalnya di Sulawesi Tengah teman-teman ya. Saya tinggal di Sulawesi Tengah, saya nggak tinggal di Jawa. Bener aku wong Jawa, tapi aku gak manggon ning Jawa rek. Jadi di tahun 2016 teman-teman ya, saya sempat pasang wifi, niatnya mau jualan online. Nah, waktu itu saya ngambil barang di 2016 itu saya ngambil barang dari luar negeri lewat AliExpress teman-teman ya. Jadi saya beli waktu itu jam tangan tapi belum jam tangan kayak gini, masih jam tangan analog begitu. Kemudian saya juga beli gelang, ada gelang-gelang karet begini ya. Saya beli kurang lebih dua barang tadi saya menghabiskan sekitar 1,4 sampai 1,5 jutaan lah ya dengan ongkirnya. Nah, niatnya saya itu saya jual secara online. Nah, kebetulan saya sadar bahwa di wilayah Sulawesi, terutama di kabupatennya saya, itu masih minim banget seller. Kemudian berjalan sampai sekitar 2 bulan itu nggak ada penjualan. Yang traffic tokonya ada ya, traffic toko itu ada, tetapi rata-rata dari Jawa dan ini yang saya pelajari bahwa di Jawa mayoritas apa namanya penduduk Jawa itu sangat memperhatikan ongkir ya. Waktu itu ongkirnya dari tempat saya ke Jawa itu 40 ribuan. Itu udah ngeluh, wah ongkirnya mahal banget. Saya pikir bener sih. Untuk masyarakat Jawa yang bukan orang Jawa ya, bukan suku Jawa, tetapi masyarakat yang ada di yang tinggalnya atau domisilinya di Jawa, itu ongkir 10 ribu, 20 ribu itu sangat diperhitungkan. Berbeda dengan kami di sini yang sudah kebiasaan ongkirnya tinggi gitu ya. Jadi kalau teman-teman tahu ongkir dari Jakarta ke tempatnya saya itu paling murah sekarang kalau dapat diskon itu 40 sampai 50 ribu. Nah, tapi kalau normal yang reguler kayak JNE reguler itu 81 ribu, kemudian JNT itu 92 ribu dan seterusnya. Nah, saya jual itu nggak laku teman-teman, nggak laku. Akhirnya saya jual rugi biar saya bisa dapat uang saya kembali untuk modal jualan online. Saya sadar bahwa traffic paling besar penjualan online itu marketnya ada di dua, bukan dua sih, minimal empat ya. Ada minimal empat yang paling banyak membeli di marketplace. Satu itu DKI Jakarta, itu udah jelas DKI Jakarta. Yang kedua Surabaya. Itu dulu waktu saya masih jualan di Tokopedia, jadi dropship saya harus ngambil dari Jakarta dan itu hampir semua supplier itu saya masuki ya, mulai dari obat-obatan, alat rumah tangga, kemudian sampai kosmetik, sampai saya jualan pakaian dalam gitu teman-teman. Nah, karena saya sadar bahwa yang paling banyak beli itu di wilayah Jawa, di wilayah Jakarta, sorry, di wilayah Jakarta itu yang paling banyak. Nah, tetapi selain dari Jakarta, provinsi yang menyumbang penjualan paling besar juga itu Jawa Barat dan Banten. Kalau Jawa Tengah, Jogja, kemudian Jawa Timur itu kalau yang paling banyak tetap dari kota Surabaya ya. Itu masih sedikit teman-teman. Ya,
Sumatera, Kalimantan, Sulawesi jelas banyak, tetapi secara persentase paling hanya 5-10%. Berbeda dengan yang dari Jawa Barat, kemudian Banten, DKI Jakarta. Nah, itu penyumbang penjualan saya paling besar. Nah, makanya saya juga harus nyari supplier dari 3 kota tadi. Oke, nah teman-teman terutama yang berada di wilayah Jawa itu sangat-sangat mudah ya, karena ongkirnya sejawa itu juga paling mahal ya, sekarang sekitar 15 ribuan. Kalau dulu kalau masih JNE itu sampai, kalau yang pelosok benar-benar pelosok ya, pelosok di wilayah Jawa itu sampai 24 ribu, 27 ribu itu ada. Nah tapi sekarang kan ongkir banyak yang dikasih potongan, digratiskan, bahwa kan gratis sejawa itu banyak gitu teman-teman. Nah, teman-teman kalau mau jualan sekarang terutama yang di kota-kota besar itu sebenarnya sangat mudah. Jujur waktu saya ke Jakarta kemarin di bulan Februari 2020 ya, itu pertama kalinya saya ke Jakarta, insya Allah masih bisa ke sana lagi ya, kalau nggak pandemi. Itu saya sangat wow, ternyata di sini kalau teman-teman bisa jualan ya, itu peluangnya sangat besar sekali, sangat besar sekali. Kenapa? Teman-teman bisa menjual tanpa modal, jadi teman-teman nggak harus nyetok dulu, teman-teman bisa jadi reseller. Nah bedanya reseller dengan dropshipper teman-teman, kalau reseller itu kayak gini ya, teman-teman mau ngejual HP. Nah teman-teman nggak harus punya HP, tetapi HP-nya tadi itu ada di dekatnya teman-teman. Jadi ketika ada orderan, teman-teman yang ngambil, kemudian teman-teman packing sendiri, teman-teman yang ngantar ke kurir atau ekspedisi pengiriman. Itu kalau kalau reseller itu pemahamannya saya ya. Sementara kalau kayak saya dropshipper, saya hanya proses via online aja. Saya nggak pernah ngurusin label pengirimnya seperti apa, packingnya seperti apa, dan seterusnya. Nah, bagaimana biar teman-teman itu bisa jualan online tanpa banyak modal yang keluar? Tentunya teman-teman harus punya koneksi ya. Teman-teman harus punya koneksi, entah itu koneksi di sekitar rumah. Kalau di Jakarta itu yang terjadi sedikit kendala ya bagi saya, tapi kalau teman-teman udah biasa hidup di sana, saya yakin nggak jadi kendala. Masyarakat di sana itu kan dengan tetangganya kan kadang nggak kenal ya, terkadang gitu ya, nggak semuanya gitu, terkadang nggak kenal. Apalagi yang memang udah di deket-deket keramaian, itu biasanya ya kenal ya, ya udah yang nempel-nempel aja gitu. Dan saya baru nyadar nggak semuanya mereka itu mau berpikir aktif gitu mas, dalam artian gini, waktu saya di Jakarta itu kan tinggalnya di, saya lupa nama hotelnya, itu cuma nggak jauh dari gedungnya MNC TV di Jakarta Pusat situ. Nah di situ yang jaga hotel itu dia jaga itu, pekerjaannya dia itu cuma cuma nonton YouTube gitulah ya. Jadi ketika sip, yang sip juga pekerjaannya dia cuma nge-YouTube gitu. Saya tanya, kamu ini 1 bulan dibayar berapa? 1 juta, dibilang sama. Wow, dengan biaya yang cukup tinggi di Jakarta itu hanya dibayar 1 juta. Ini saya nggak ngerendahin teman-teman ya. Cuma kalau menurut saya itu nggak cukup untuk biaya hidup di sana. Kalau di tempat saya di sini, ya yang penting mau makan, yang penting bisa makan aja, insya Allah masih cukup ya, meskipun itu nggak standar ya, nggak standar karena di sini kan kalau kita mau kerja harian itu paling minim 70 ribu. 70 ribu berarti seharusnya paling tidak dapat gaji 2 juta lah ya, itu cukup untuk hidup insya Allah. Nah di sana tuh pekerjaannya cuma yang jaga itu cuma YouTube, sampai saya bilang coba kamu sesekali bukalah toko gitu ya, toko di Tokopedia atau di marketplace lain gitu kan, yang bisa meningkatkan income atau pendapatan di setiap bulannya gitu. Dia bilang bingung, saya mau jualan apa, saya nggak punya modal. Saya bilang, loh di kiri kanannya itu banyak banyak yang bisa dijual. Saya sampai tanya, kamu punya kenalan nggak yang misalnya bikin baju, bikin topi gitu? Oh punya, dia bilang. Kenapa nggak itu aja? Jadi konsepnya teman-teman ya, teman-teman cukup bilang aja ke yang punya toko atau yang punya barang, bilang aja gini, Pak, Ibu atau Mbak, Mas, Bro, Sis gitu ya, boleh nggak saya bantu jualin produknya? Saya ulangi kata-katanya, boleh nggak saya bantu jualin produknya? Kalau bahasanya seperti itu, biasanya 90% teman-teman ya, 90% itu mau nerima. Jadi syaratnya teman-teman cukup moto aja, datang ke sana bawa HP, foto cekrek gitu ya, misalnya anggap ini yang kurang api ya, teman-teman foto dari berbagai sisi gitu ya. Kemudian teman-teman tanya harganya berapa, ini bahannya apa, dan seterusnya. Nah nanti sampai di rumah teman-teman bisa upload produknya tadi. Nah nanti kalau ada penjualan, teman-teman
bisa beli ke sana. Perkara nanti ada masalah, bang, nanti kalau barangnya hangus bagaimana? Maksudnya kalau stoknya habis bagaimana? Itu urusan kedua teman-teman. Jadi teman-teman yang penting dapat link dulu, dapat channel dulu ya. Nanti kalau ada permasalahan, bang, atau tanya dulu kan biasanya kalau toko baru itu tanya dulu barang ini ada apa enggak gitu, enggak langsung beli biasanya, kecuali memang tokonya udah punya rating, udah terpercaya, itu biasanya langsung beli aja gitu. Nah itu yang pertama teman-teman. Kemudian yang berikutnya, di toko besar itu kan banyak sekali kayak minimarket ya, ada Alfamart, ada Alfamidi, ada banyak lah macamnya gitu. Nah teman-teman bisa kok sebenarnya jualin barang-barang kecil kayak misalnya korek atau macis atau apalah namanya nih ya, teman-teman bisa beli di situ dan dijual online. Nah ini saya mau tunjukin teman-teman ya, di apa namanya, di Lazada sendiri itu banyak barang-barang toko yang sebenarnya di toko sebelah atau di toko depan rumah itu ada. Di minimarket itu ada kayak gini kan, ini teh celup. Nah teh celup paket teh botol sustru, ini teman-teman lihat, ini saya nggak tahu satu paket ini berapa, tetapi kalau di sini ini harganya yang mirip-mirip ya. Ini 15 bag atau isi 5 box free botol, bukan botol tumbler, ini ya botol lah minuman gitu ya. Ini teman-teman lihat ya, ini laku ulasannya aja sampai 1137, berarti lakunya lebih dari itu. Ini udah laku 1200, ini bisa jadi paling nggak ya minimal lakunya 2000-an lah ya. Ini ada teh daun jati Cina 4000. Oke, kemudian teman-teman bisa lihat di sini ada ya, meskipun nggak apa namanya, nggak terlalu laris ya, tapi ini produk-produk yang sebenarnya di toko depan rumah itu ada gitu. Di sini ada biskuit. Nah ini kan biskuit kalau terutama untuk mbak-mbak, ibu-ibu, sista-sista ya, untuk madam-madam, ini kan biasanya banyak kenalannya yang bisa bikin kue kayak gini. Bahkan ibu-ibu sendiri biasanya bisa, saya yakin bisa kok, karena setiap lebaran pasti bikin gitu. Kenapa enggak, kalau ini kan modal ya. Nah, ini modal sebenarnya. Kalau sebenarnya teman-teman ya, kalau teman-teman bisa buat kue kering kayak nastar dan lain sebagainya, teman-teman cukup buat satu aja gitu. Teman-teman cukup buat satu, nanti kalau ada pesanan baru dibikinkan. Kenapa? Kan di Lazada itu sampai 3-4 hari itu belum tercancel gitu ya teman-teman, belum tercancel. Nah itu masih bisa kan, kalau buat kue itu kan nggak sampai 1 hari full ya, misalnya bikin 1 kilo aja itu insya Allah setengah hari udah kelar kan. Nah kalau udah kelar berarti bisa dikirim misalnya paling lama besok, dan itu masih belum terkena keterlambatan pengiriman. Atau teman-teman bisa ini ya, jualan kayak makaroni kayak gini kan ya teman-teman. Ini udah laku 1324, ini udah ada ulasan 1324, berarti lakunya itu ya 2000-an, adalah 2000 pieces ya. Dan kalau kayak gini teman-teman nggak perlu modal dulu. Kenapa? Makaroni itu kan banyak, makaroni di toko-toko itu banyak. Nah nanti kalau ada pesanan udah baru teman-teman beli, kemudian teman-teman goreng, kemudian kemas, baru kirim. Jadi untuk foto pertama ya teman-teman beli aja satu sebagai contoh aja, kalau perlu makan sendiri gitu ya. Kemudian ini ada lagi kayak gini ya, sampai teman-teman lihat ini kan di warung-warung kecil, di Alfamidi, di Alfamart itu banyak sekali ini Roma sandwich. Tapi ini laku ya 79 penilaian teman-teman lihat. Ini berarti lakunya lebih dari 100 sampai mungkin 200-an lebih ini. Ini kemudian ada bikis, ada apa nih, kue dilan, ada odonat, ini sampai 98 ulasannya kan ya. Kayak gini sebenarnya kurang laku ya kalau yang kecil-kecil begini. Kenapa? Karena ya di marketplace apa, di Alfamidi, di Alfamart, atau di toko-toko depan rumah itu banyak sekali gitu ya. Tetapi teman-teman bisa lihat bahwa ini tetap laku gitu, tetap laku. Oke, jadi itu teman-teman cara teman-teman jualan tanpa modal, atau minimal meminimalisir modal teman-teman ya, terutama modal uang. Tapi dalam jualan bagi saya sebenarnya bukan modal uang teman-teman. Yang pertama ya, yang pertama bukan modal uang tetapi modal ilmu. Bagaimana teman-teman bisa mendapatkan traffic pengunjung atau traffic toko, kemudian bagaimana dari traffic tadi bisa mendatangkan pelanggan, dalam artian bisa terjadi closing atau terjadi penjualan. Nah tentunya teman-teman harus punya ilmunya dulu gitu. Jadi teman-teman pelajari dengan budget atau dengan modal yang minim. Nah nanti kalau penjualannya udah mulai laris, teman-teman mulai sedikit demi sedikit bisa nyimpan modal. Jadi jangan dipakai semuanya teman-teman. Sebenarnya saya pengen sharing terkait dengan permodalan, cuma belum sempat ini ya, karena kemarin
sampai ada yang saya lupa ya nge-DM di WA atau di komentar bahwa dia udah berjualan itu 2 tahun lebih, tetapi sampai sekarang modalnya nggak kekumpul gitu, nggak ada peningkatan modal gitu. Nah itu yang saya sempat lewati, bahwa saya jualan dari 2016 sampai 2018 itu modalnya saya nggak kekumpul sama sekali. Nah karena apa? Karena ada yang salah. Nanti kapan-kapan kalau sempat insya Allah saya sharing. Mudah-mudahan video ini, minta maaf kalau agak panjang, bisa bermanfaat untuk teman-teman. Kita bertemu di video berikutnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.